Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum? Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita ini, ya, walaupun masih dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Namun tak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan pada kita tentang agama Islam ini dan menyampaikan kepada kita sunnah-sunnahnya. Taib, sekarang Ustadz ingin menyampaikan ataupun membacakan daftar nama siswa-siswa kelas 9D yang remedial. Karena ini baru Ustadz masuk setelah ujian, benar kan? Iya, baik. Coba diperhatikan ya, begitu juga dengan yang di rumah. Mana tahu remedial. Baik, bisa bacakan ya. Siswa kelas 9D. Iya. Abdul Muhaimin ada? Zikra, Abdul Zikra Gunawan, Ahmad Fauzan, Ahmad Rauf Fairuz, Arif Fadlur Rahman, Dafa Fariski, Fabad Dinajat, Fauzan Azhar, Filham Farizi, Habib Abdullah, Hadar Ahmad Pane, Harsha Monas, Ibnu Kafah, Ihsan Maulana, Izzi Akila, Jabarul Lail, Muaz Al-Maidani, Muhammad Fadil Ramadan, Muhammad Faris Wijaya, Muhammad Hanif Rashad, Muhammad Raihan, Nandang Nugraha ada? Bukan siswa kelas ini ya, salah berarti Ustaz. Rasya Sharma, Rizki Azri Nasution, Wan Abdul Razak Syah. Ya, itu yang remedial. Ada yang sini yang nggak remedial? 1, 2. Selebihnya remedial? Ya, taib. Yang remedial coba tulis soalnya. Ya. Tulis, carilah dua contoh bagi setiap isim mu'rab yang 9 di dalam Al-Qur'anul Karim dan tuliskan nama surah dan nomor ayat. Mana spidol ini? Ada spidolnya? Udah, taib. Udah. Coba. Itu udah paham maksudnya belum? Maksud dari perintah soalnya itu? Taib. Yang belum paham gini maksudnya. Coba buka bukunya halaman 13. Nampak tabelnya itu? Ada berapa jumlah isim mu'rab di situ? 9. Ada 9. Nah, yang pertama isim mufrad, yang terakhir ismul ladzi la yansharif. Benar kan?
Nah, jadi untuk tiap-tiap isim itu antum kasih dua contohnya. Jadi isim mufrad antum kasih dua contoh. Isim musanna dua contoh. Ya. Kemudian jamak mudzakkar salim dua contoh. Begitu seterusnya sampai yang nomor 9 ismul ladzi la yansharif dua contoh. Berarti 2 kali 9 ada berapa? 18 kata. Nah, nanti dengar dulu, kalau misalnya dapatlah contohnya dalam suatu ayat, maka yang ditulis itu bukan ayatnya, cukup katanya saja. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada kata kitabun, misalnya ada kata kitabun. Nah, cukup misalnya ya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin misalnya ya. Nah, itu antum ambil kata alkitabnya aja, alkitab. Udah, tulis surah Al-Baqarah ayatnya nomor berapa, tulis. Udah paham perintahnya? Paham nggak? Belum? Dengar makanya, fokus makanya antum Fauzan. Tengok. Lihat tabelnya itu, bukunya, halaman 13. Waalaikumsalam. Ada berapa di situ Fauzan? 9. Untuk masing-masing isim mu'rab antum carikan dua contohnya dari Al-Qur'an. Contoh isim mufrad dalam Al-Qur'an misalnya ada kata kitabun. Dah, contoh misalnya Ustaz bilang tadi, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cukup ambil kata alkitabnya aja. Udah, kemudian tuliskan antum dapat dari surah apa? Surah Al-Baqarah ayat sekian-sekian. Udah, paham nih? Nah, dan Ustaz bilang jangan jadikan lagi Alkitab itu sebagai contohnya, karena itu udah Ustaz jadikan contoh. Ya, cari contoh yang lain. Jangan lagi Alkitab tadi dipakai. Nah, udah, jadi masing-masing nomor itu dua contoh, tulis nama surah dan nomor ayat. Paham? Ya. Gitu juga untuk yang di rumah tugasnya sama ya. Untuk kelas 9D terakhir pengumpulannya besok malam, bukan malam ini tapi besok malam. Jadi ada 2 waktu, 2 hari 2 malam ya, 2 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam lah gitu. Ya, taib, gitu juga untuk yang di rumah waktunya juga sama. Taib. Nah, sekarang untuk yang enggak remedial kita lanjut belajarnya. Coba yang remedial ke sana semua. Hojan antum ke sana. Kemarin sampai mana kita udah deal? Fi'il ya? Fi'il mudhari udah atau belum? Udah? Udah ya? Fi'il mudhari maklum, majhul. Oke, sekarang fi'il mudhari yang pembagiannya itu ya, belum ya Dil ya? Baik. Nah, sekarang untuk Fadil dan siapa? Ali ya. Kita lanjut pelajarannya, yakni di halaman 20 masih dalam pembahasan fi'il mudhari. Nah, perlu Ustaz ingatkan ulang kembali, fi'il mudhari ini fi'il yang dia menunjukkan bahwasanya ada sebuah perbuatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan ya. Nah, kemudian fi'il mudhari ada yang ma'lum, ada yang majhul. Ali, apa itu fi'il ma'lum Ali? Kemarin kalau nggak salah di fi'il madhi ada juga pembahasannya kan? Fi'il madhi, ada fi'il madhi ma'lum, ada fi'il madhi majhul. Nah, apa itu fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum, tulis ya kalau nggak tahu ya. Fi'il yang fa'ilnya disebut. Kalau sebut fi'il yang fa'ilnya disebut, apa arti fa'il berarti? Pelakunya. Ya. Jadi fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya disebut. Ya. Nah, berarti lawannya adalah fi'il majhul. Kira-kira apa nih jadinya fi'il majhul?
Fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Ya. Sebetulnya definisi fi'il majhul kalau dalam bahasa Arab itu nggak sesederhana itu. Ya. Fa'ilnya dihilangkan. Kemudian ini nggak usah ditulis dulu, pahami aja dulu ya. Fi'il majhul itu nanti fa'ilnya tak disebut. Kemudian maf'ulun bihnya nanti diganti posisinya menjadi naibul fa'il. Karena kenapa harus disebut naibul fa'il? Karena tetap sebuah perbuatan itu dalam bahasa Arab itu membutuhkan pelaku. Gitu dia. Jadi kan pelakunya kan kalau di fi'il majhul ini nggak disebut. Quri'al kitab. Jadi naibul fa'il itu kan artinya perwakilan dari si fa'il. Padahal hakikatnya dia adalah maf'ul. Ya, taib. Nah, sekarang kita lihat di sini al-fi'lul mudhari itu ada sahihul akhir, mu'tallul akhir, dan al-af'alul khamsah. Iya. Sahihul akhir, antum lihat di situ contohnya ada yaktubu. Oke. Kalau nggak tahu, silakan tulis definisinya. Tapi Ustaz perlu nggak Ustaz sebutkan lagi? Sahihul akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah perlu Ustaz sebutkan lagi? Perlu? Ya udah tulis kalau gitu. Sahihul akhir adalah, tulis di buku catatan kalau mau bersih bukunya ya. Fi'il sahihul akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Fi'il yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Li, berapa huruf illat, Li? Huruf illah ada berapa? Enggak, ini pelajaran sebenarnya udah lalu. Udah lalu di kelas 8, bahkan di kelas 7 mungkin udah ada disinggung-singgung. Coba, apa huruf illat, Li? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu. Berapa huruf illat apa? 3, apa aja? Alif, waw, ya. Tulis. Bukan huruf illat, buka kurung, alif, waw, ya. Jadi fi'il sahih akhir itu fi'il yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Berarti huruf akhirnya itu bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Nah, perhatikan contohnya. Yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Ada nggak di situ salah satu huruf illat? Nggak ada kan? Nah, makanya dia disebut dengan sahihul akhir. Apalah kira-kira sahihul akhir itu artinya? Sahih itu apa kalau dibilang? Sahih itu benar, bisa juga arti lainnya sehat. Nah, kenapa dia selamat dari huruf illat? Karena huruf illat itu arti illat itu sendiri sakit. Ya. Makanya nanti ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir. Nah, sekarang tulis. Fi'il mu'tal akhir ialah fi'il yang huruf akhirnya merupakan salah satu dari huruf illat yang 3. Fi'il yang huruf akhirnya merupakan salah satu dari huruf illat yang 3, buka kurung, alif, waw, ya. Nah, contohnya lihat situ. Waw kan ada dibilangnya kan? Waw, ya, alif di contohnya. Tengok. Yad'u, yaghzu. Apa huruf akhirnya? Waw. Yarmi, yazni. Apa huruf akhirnya? Ya. Yarda, yanha. Apa huruf akhirnya? Alif apa ya? Iya. Jadi kalau bentuknya kayak huruf ya tapi nggak ada titiknya, kemarin Ustaz bilang alif apa namanya? Maksurah atau alif lazimah, ya, boleh sebutannya gitu. Taib, ya, paham ya? Mu'tal akhir ya, berarti mu'tal akhir fi'il yang huruf akhirnya
huruf illat, huruf sakit. Kenapa disebut dengan huruf sakit? Karena orang Arab menganggap fiil-fiil ini yang kalau huruf akhirnya itu huruf illat itu akan menyebabkan banyak perubahan ketika tasrif. Coba perhatikan contohnya ya. Yaktubu, yaf'ulu, yaktubu. Kalau yad'u harusnya kan yad'u kan? Nah, karena ini menyebabkan perubahan yang banyak, maka orang Arab itu menganggap huruf ini menyebabkan banyak perubahan sehingga disebutlah dia huruf illat, sakit. Ya, baik. Nah, kemudian selanjutnya al-af'alul khamsah. Tulis ya. Af'alul khamsah ialah apa nih definisinya kira-kira Dil? Af'alul khamsah Dil? Yang akhirnya nun selain hunna dan antunna. Ya kan? Tulis. Af'alul khamsah ialah fi'il mudhari. Dia harus fi'il mudhari ya. Dia bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf nun. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf nun selain hunna dan antunna. Iya. Nah, makanya antum tengok contohnya di situ. Ada nggak nunnya semua? Yaf'alani, yaktubani, taf'alani. Nggak perlu disebut huruf jarnya, langsung tulis saja katanya. Contohnya apa yang antum dapat di situ? Kata an-nisa. An-nisa, ya udah an-nisanya, tapi itu bukan contoh isim mufrad. Bukan ya, bukan. An-nisa bukan contoh isim mufrad. Taib. Taf'alani, taktubani, yaf'aluna, yaktubuna, taf'aluna, taktubuna, taf'alina, taktubina. Taib. Ya, sekarang coba at-tamrin ij'alil af'al al-khamsah min hadhil af'al. Iya. Coba buat fiil-fiil di bawah ini menjadi bentuk af'alul khamsahnya. Coba paham nih perintahnya nih antum? Ali paham nih? Tinggal tengok kayak yang bagian af'alul khamsah di atas. Paham ya? Coba kerjakan. Dapat Jikra? Sudah dapat? Iya. Ya, yajlisu sampai yashrobu, ya, semua.